Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ustazah semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak ustazah tetap semangat di rumah belajarnya, terus tetap bahagia selalu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan matematika. Untuk anak ustazah, silahkan siapkan buku dan alat tulis antum. Sebelum ustazah melanjutkan lebih lanjut, alangkah indahnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak ustazah belajarnya dimudahkan dan dipahamkan ya. Oke, sebelum ustazah masuk materi, ustazah ingin menyanyi lagi untuk antum agar antum tetap semangat dan antum bisa menyanyikan di rumah. Masih menyambung nyanyian atau lagu yang kemarin ustazah nyanyikan. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know, then you really want to show. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, shout hooray, hooray. If you are happy and you know it, shout hooray, hooray. If you are happy and you know, then you really want to show. If you are happy and you know it, shout hooray, hooray. Oke, ustazah tambahkan satu kalimat lagi kan. Kalau kemarin clap your hands, tepuk tangan, hari ini ustazah tambahkan dengan shout hooray, artinya itu teriakan kata hooray, hooray gitu ya. Oke, bisa kan ustazah? If you are happy and you know it, shout hooray, hooray. If you are happy and you know it, shout hooray, hooray. If you are happy and you know, then you really want to show. If you are happy and you know it, shout hooray, hooray. Mudah-mudahan lagu yang ustazah nyanyikan bisa menambah semangat antum di rumah dan antum bisa menyanyikan di rumah. Oke, langsung saja ustazah akan memasuki materi kita di muatan matematika. Matematika terakhir kita belajar tentang pengukuran waktu dan satuan debit. Masih ingatkah antum? Pengukuran waktu dan satuan debit? Waktu itu tentang jam, satuan debit itu tentang kilometer kubik. Jadi kalau mungkin anak ustazah lupa, boleh buka lagi bukunya, boleh dipelajari lagi ya tentang satuan waktu dan satuan debit, pengukuran waktu dan pengukuran satuan debit. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran jarak dan kecepatan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran jarak dan kecepatan. Silahkan buka buku antum halaman 59. Oke, untuk anak ustazah sudah dibuka buku antum halaman 59. Oke, kalau sudah, perhatikan video ustazah. Kita akan belajar tentang pengukuran jarak dan kecepatan. Jarak dan kecepatan ya. Untuk anak ustazah, sudah tahukah antum jarak dan kecepatan sebelumnya? Tentang jarak dan kecepatan. Jarak dan kecepatan itu berkaitan dengan perjalanan ya. Bahwa jarak menyatakan panjang atau jauhnya perjalanan dari dua tempat. Misalnya nih, dari kota A ke kota B ya. Sedangkan kecepatan adalah besarnya jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Ya, di buku antum ada. Ustazah mengajarkan antum dengan metode yang ustazah kasih lihat. Ini adalah cara mengingat agar kita mudah mengingat rumus jarak dan kecepatan. Antum buat segitiga dan antum tulis J, K, dan W. J ini menandakan dengan kata jarak. W-nya adalah waktu, K-nya adalah kecepatan. Ya. J-nya adalah jarak, W-nya adalah waktu, K-nya adalah kecepatan. Bagaimana cara kita menggunakan rumus ini? Ketika yang ditanyakan jarak, berarti J kan, yang ditanyakan jarak, maka antum tutup jarak ini, J-nya. Berarti rumusnya ini kita tandakan dengan kali, bahwa J itu, jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Oke. Kalau yang ditanyakan
Ketika jarak yang ditanyakan, maka J-nya antum tutup. Oh, rumusnya kecepatan kali waktu. Ketika waktunya yang ditanya, maka rumusnya adalah jarak per kecepatan. Ketika kecepatannya yang ditanya, maka rumusnya adalah jarak per waktu. Paham? Oke. Untuk satuannya, satuan dari kecepatan kilometer per jam, meter per menit, dan meter per detik. Itu satuan untuk kecepatan. Oke. Sudah tahu rumusnya? Sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Biasanya kalau menanyakan pengukuran jarak dan kecepatan, yang banyak kita jumpai dengan soal uraian atau bacaan. Biasanya misalnya nih, dari kota A ke kota B menempuh jarak gitu kan, dan waktunya adalah sekian. Nah, maka yang ditanya kecepatannya adalah itu, seperti itu biasanya contohnya. Tapi yang Ustazah akan berikan, lihat di buku antum, di situ dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat soal di halaman 61 yang di tabel soal nomor 1. Jaraknya sudah diketahui, waktunya sudah diketahui, kecepatannya belum. Berarti yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan. Nah, berarti rumusnya jarak per waktu. Oke, perhatikan. Oke, jangan di tabel antum yang sudah diketahui kan jarak sama dengan 100 meter, waktunya 40 detik, yang belum ada kecepatannya. Maka yang ditanyakan kecepatannya. Rumus kecepatan adalah jarak per waktu. Jaraknya adalah 100, waktunya adalah 40. Maka 100 dibagi 40 hasilnya berapa? 2,5 meter per detik. 2,5 ya, 2,5 atau 2,5 meter per detik. Paham mana Ustazah? Contoh soal kedua. Contoh soal kedua, jaraknya sudah diketahui. Jaraknya adalah 180 meter. Terus waktunya belum ada, kecepatannya 3 meter per detik. Yang ditanyakan berarti waktu. Rumus dari waktu adalah J per K. Berarti waktu sama dengan J per K, atau jarak per kecepatan. Jaraknya 180, kecepatannya adalah 3. Maka hasilnya adalah 60 meter per detik. Bisa nah Ustazah? Itu contoh soal nomor 1 dan 2 di buku tulis, di buku antum maksud Ustazah. Contoh selanjutnya adalah dari Ustazah, ini dalam bentuk soal cerita, supaya antum ketika menemui soal cerita dengan menentukan jarak dan kecepatan tidak bingung lagi. Perhatikan contoh soal ketiga. Oke, contoh selanjutnya adalah soal nomor 3 yang berbentuk cerita. Ceritanya ini, sebuah mobil berjalan selama 3 jam. Mobil menempuh jarak 150 km. Tentukan kecepatan mobil itu. Maka yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatannya, kalau kecepatan rumusnya apa? Lihat, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Maka jarak per waktu, jaraknya adalah berapa? Jaraknya 150 km ya. Sedangkan jamnya berapa? Selama 3 jam. Maka 150 dibagi 3 berapa? 50. Karena satuannya kilometer, maka kilometer per jam. Bisa nak? Mudah, antum pahami ceritanya. Yang ditanyakan kecepatan, maka rumusnya kita menggunakan jarak per waktu. Jaraknya pasti sudah diketahui dengan 150 km, waktunya 3 jam. Antum bagikan saja 150 bagi 3, hasilnya 50 km per jam. Itu contoh soal nomor 3. Sekali lagi Ustazah kasih contoh ini. Yang terakhir adalah contoh keempat dalam bentuk cerita lagi. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 ini Ustazah bacakan teksnya. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai rumah nenek dalam
waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah, yang ditanyakan jarak yang ditempuh ayah, maka jarak. Rumus dari jarak adalah kecepatan kali waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya sudah diketahui, sudah berapa? 32 km per jam. Waktunya berapa? 3 jam. Maka untuk kalikan saja 32 dikali 3, hasilnya adalah 96 km per jam. Paham anak ustazah? Oke, itu saja contoh dari ustazah. Ada 4 contoh, 2 contoh di tabel, 2 contoh dari ustazah. Selanjutnya latihan antum kerjakan di buku tulis antum ya. Oke, perhatikan latihannya adalah di halaman 61 di tabel nomor 3, 4, dan 5. Selanjutnya soal cerita yang udah ustazah tuliskan di bawahnya. Kalau antum tidak bisa membaca tulisan ustazah, antum bisa mendengarkan yang ustazah bacakan. Ahmad berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Ahmad ke sekolah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapa kecepatan sepeda yang dikendarai Ahmad? Itu soal nomor 4 di latihan antum soal cerita ya. Mudah-mudahan antum bisa dan paham dan mengerti yang sudah ustazah jelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi ustazah, japri ustazah ya. Selamat mengerjakan. Hari ini materi kita sudah selesai di muatan matematika, maka kita akhiri dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.